Ahibati fillah. Baik, setelah mengenal Allah dari ciptaannya, semuanya lah jamaah. Antum duduk di meja makan, ketika makan, untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Setelah, apalagi kalau antum makan di restoran Padang, antum kecapean di sana. Kadangkala ada 20 menu. Ada terong, antum perhatikan itu terong. Ada pete, ada ikan asin, ada cumi, ada udang, ada ayam, ada hati, berbagai macam makanan. Gimana kalau antum suruh merenungkan, ya Allah, ini pete siapa yang nyiptakan? Pete bisa sampai ke meja makan ini lewat berapa banyak orang yang menanam itu pete, yang memetik itu pete, kemudian dibawa ke pasar, dia yang jualan, kemudian ada yang beli, ada yang mengupas. Subhanallah, semuanya itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Cara yang kedua untuk mengenal Allah Azza wa Jalla adalah mengenal Allah dengan nama-namanya. Allah tuh seringkali menutup ayat-ayat itu dengan namanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wa huwal latiful khabir. Wa huwal aliyul kabir. Innallaha kana alaikum raqiba. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah sering nutup ayat Quran itu dengan nama-namanya. Agar engkau kenal sama Allah. Tapi seringkali kita baca Quran memang gak faham. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 180. Nah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzawna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Maka mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Barakallahu fikum. Setiap nama Allah itu mengandung sifatnya. Setiap nama Allah. Al-Ghafur, Al-Wadud, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih. Sifat Allah itu rahmat. Allah suruh kita untuk berdoa, beribadah kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah. Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya illa wahidah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menghitungnya, maka dia akan masuk surga. Nama Allah lebih dari 99 nama. Hanya Allah yang tahu jumlahnya. Tapi yang bisa menghitung 99 ini Masya Allah udah cukup tuh. Bagaimana menghitungnya? Ada 4 tingkatan manusia menghitung nama Allah ini. Yang pertama, hanya menghafal namanya. Hafal aja dia. Yang kedua, memahaminya. Dia menghafal dan memahaminya. Yang ketiga, berdoa dengannya. Dia udah hafal, dia faham dengan maknanya, maka itu mendorong dia untuk berdoa dengannya. Ketika dia tahu Allah Ar-Razzaq, maka dia akan mengatakan, Ya Razzaq urzuqni. Dia akan tahu yang ngasih rizki ketika dia seorang istri, dia tahu yang ngasih rizki bukan suami. Ketika dia seorang pegawai di sebuah rumah sakit, dia tahu yang ngasih rizki aku bukan direktur loh. Bukan. Bukan negara ini juga, bukan. Siapa yang ngasih rizki? Allah yang kasih rizki. Itu orang-orang hidup semuanya. Siapa yang gaji mereka? Allah yang kirimkan rizki. Manusia hanya menjadi perantara.
Makanya orang itu di PHK dari sini berangkat ke tempat lain, dapat rezeki lagi dia. Jadi yang pertama menghafal, yang kedua memahami, yang ketiga berdoa, meminta ya Razzaq urzuqni. Yang keempat beribadah dengan nama-nama itu. Gimana beribadah? Tatkala dia tahu Allah Maha Pemaaf, maka dia akan berpikir untuk mudah memaafkan orang lain. Tatkala dia tahu Allah Maha Melihat, maka dia akan menjaga diri karena selalu dilihat Allah Azza wa Jalla. Tatkala dia tahu Allah Maha Tahu, maka dia akan selalu berhati-hati karena gerak-gerik dia diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Ada banyak nama, 99 tadi. Maka hendaklah kita berusaha untuk mengenal Allah lewat nama-namanya. Jadi bukan sekedar dibaca, dihafalkan, tapi dipahami, berdoa dengannya, lalu beribadah dengan nama-nama Allah itu. Ahibati fillah, cara yang ketiga adalah dengan merenungkan wahyu yang Allah turunkan. Sebagian kita tuh ngaji nggak bisa, baca Quran nggak bisa. Oh, Ustaz kan nggak wajib. Iya, mungkin waktu sholat aja engkau wajib baca Quran. Tapi selain itu engkau nggak wajib. Tapi apa engkau nggak ingin kenal Allah? Quran nih surat cinta Allah sama hambanya. Allah perintahkan Jibril untuk membawanya, menurunkannya ke hati Nabi kita Muhammad SAW. Lalu beliau menyampaikannya kepada para sahabat. Lalu para sahabat menghafalnya, sebagian mencatatnya. Lalu sampai kepada kita surat cinta dari Allah SWT. Masa engkau gak ingin tahu artinya?